adik-adik, selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Senang banget Kak Cindy bisa menyapa adik-adik di rumah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita ambil waktu untuk saat teduh. Yuk. Amin. Adik-adik, Kak Cindy mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik semua. Adik-adik, saat ini sekarang sekolah minggu HKBP Petukangan sudah ibadah secara tatap muka. Nah, adik-adik, Kakak Cindy bersama dengan kakak guru sekolah minggu yang lainnya menantikan kehadiran adik-adik untuk ibadah sekolah minggu di gereja. Ya, adik-adik, oh iya, apalagi nanti bentar lagi udah mau Natal. Yuk kita sama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji nama Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Tapi tetap kita menjalankan prokes, ya adik-adik. Nah, itu untuk pengumumannya. Sekarang Kak Cindy mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Yuk, kita nyanyi bersama-sama yuk. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini hari Minggu yang penuh sukacita, menyakin kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini karena Engkau begitu baik menganugerahkannya bagi kami. Sehingga kami dapat berkumpul, bersekutu, walau di tempat kami masing-masing. Namun kami disatukan oleh kasih Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, agar kami oleh hati yang berhikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, setiap kita menghadapi ada saja hal-hal yang kita merasa susah, sedih, kecewa, marah, ya. Mungkin dengan sesama temannya, ada yang suka usil, suka mengganggu. Atau mungkin kita merasakan kita mempunyai suatu kelemahan atas pelajaran-pelajaran di sekolah, lemah untuk menerima, lemah untuk mengikutinya. Atau mungkin banyak hal lainnya ya, yang membuat adik-adik mungkin merasa sedih, merasa susah, berat hatinya, ya. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita,
Katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Apa artinya? Tetap berpengharapan. Kalaupun kita tahu kita ada lemah, ada sakit atau yang lainnya, tetap kita harus berpengharapan Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan ragu, itu yang utama. Ya, jangan ragu, tapi terus berlatih, terus berusaha untuk berbuat yang baik dan yang terbaik. Ya, lalu dikatakan lagi, jangan goyah, jangan mudah terpengaruh, jangan mau terpancing, mungkin emosinya, marahnya, sakit hatinya karena terganggu oleh yang lain. Ya, jangan mau terpengaruh, jangan goyah, tetap berpengharapan tadi yang mengatakan, dan tetap yakin kamu pasti bisa untuk meraih yang terbaik dalam hidupmu. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Ya, menjadi anak-anak yang membawa damai, tidak mau bermusuhan, tidak mau usil kepada temannya walaupun dia diusili temannya. Bekerja dengan baik, bertekun, membersihkan rumah, misalnya membantu orang tuanya, belajar juga dengan demikian, dan dimanapun saja. Jadilah anak-anak yang disenangi oleh orang lain. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu itu anak-anak yang dikasihi, selalu dirindukan oleh siapapun. Ya, sehingga inilah menjadi renungan bagi adik-adik sekalian. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kemudian dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutu dengan Tuhan bagaimana? Berdoa. Senantiasa berdoa, mau belajar berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, pulang sekolah juga berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa saya selamat pulang ke rumah. Mau tidur juga berdoa. Pokoknya dalam semua apa yang mau kita lakukan dan setelah kita lakukan, mari kita berdoa. Karena apa? Dikatakan tadi, tidak ada jerih payah yang sia-sia. Kalau kita berdoa, lalu kita berusaha gagal, berusaha belum berhasil, berusaha itu tidak akan sia-sia. Pasti akhirnya nanti kita akan diberikan Tuhan anugerah untuk dapat menjadi berhasil memperoleh apa yang kita cita-citakan. Ingat ya adik-adik ya, tetap setia kepada Tuhan. Katakan tadi, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Semuanya akan berhasil bagi mereka yang bersedia, senantiasa setia, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Baik adik-adik, ingat dan camkanlah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk semua situasi yang kami hadapi, yang kami alami, yang kami rasakan. Kami harus tetap berdiri teguh dan tidak goyah karena kami yakin Tuhan senantiasa akan menolong kami jika kami berseru kepada Tuhan meminta tolong. Dan bahwa dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, segala upaya kami, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Semuanya akan berakhir dengan sukacita karena Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada kami, yaitu hidup yang semakin baik untuk meraih cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Salam. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, khotbah dari pendeta, yuk kita sama-sama memberikan persembahan kita. Adik-adik bersama papa dan mama boleh banget memberikan persembahan melalui transfer rekening ke gereja ya. Nanti nomor rekeningnya akan muncul di layar ya. Nah sekarang Kak Cindy mau bersama dengan adik-adik menyanyikan pujian persembahan yang judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Gimana Kak Cindy? Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk.
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik Horong 2? Iya, semangat. Tetap semangat. Tetap rajin baca firman Tuhan. Kak Ruth senang banget nih bisa kembali menyapa adik-adik Horong 2. Sudah lama ya adik-adik ya Horong 2 tidak ibadah YouTube online. Karena apa? Karena adik-adik Horong 2 sudah bisa ibadah tatap muka ya adik-adik ya. Kan hampir semuanya sudah vaksin kan? Malah semuanya kayaknya udah vaksin ya. Jadi yang bisa ibadah tatap muka kita hadir ya. Sama-sama ibadah di gereja. Karena hari ini ada ibadah Kotilon, jadi tidak ada sekolah minggu. Tapi kita tetap ibadah ya adik-adik ya. Ibadah YouTube sekolah minggu. Oke. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta. Sekarang Kak Ruth mau tanya nih, ayatnya dari mana? Pinter, dari 1 Tesalonika. Sebelum kita bahas, kita satukan hati kita, minta Tuhan pimpin ibadah kita, pengajaran kita, supaya kita mengerti firman Tuhan ya adik-adik ya, dan menjalankannya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa ibadah, mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Tuhan, hadirlah dalam pengajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin ya Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, agar firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Pintar, semuanya berdoa dengan baik. Kayaknya kakak gak perlu baca lagi ya ayat-ayatnya. Kakak hanya perlu meringkas sedikit dari Tesalonika ini. Adik-adik, harusnya adik-adik tahu dong, kitab Tesalonika itu perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian baru. Adik-adik harus tahu ya, mana perjanjian lama, mana perjanjian baru. Perjanjian baru itu dimulai dari Matius. Kemarin di ibadah tatap muka sudah dinyanyikan kan? Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika. Nah ini nih Tesalonika ada di perjanjian baru. Hafal ya? Oke. Tesalonika ini adalah kitab yang ditulis oleh siapa yang tahu? Betul, oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tadinya orang jahat, tapi dia dipakai Tuhan. Cerita sebelumnya sudah ada ya adik-adik ya. Dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ya. Nah, Saulus ini akhirnya memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, dari negara ke negara. Nah, kitab Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa ya kira-kira Rasul Paulus menulis kitab Tesalonika? Ada kisahnya. Kan Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Sampailah dia di kota Tesalonika. Di kota Tesalonika, puji Tuhan banyak yang mau mendengarkan Paulus. Akhirnya banyak yang tadinya menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, mengikut Tuhan. Tapi ada yang tidak suka adik-adik. Nah, karena itu Paulus akhirnya pindah ke kota lain supaya tidak terjadi huru-hara. Tugasnya sudah terlaksana memberitakan firman di Tesalonika, banyak orang menjadi percaya. Dia pindah ke kota lain. Tapi apa adik-adik? Ternyata pengikut Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus di kota Tesalonika itu seperti dibully ya adik-adik ya, diancam. Jadi mereka khawatir akan hidupnya. Khawatir, aduh gimana nih, saya percaya sama Tuhan tapi kok banyak yang jahat sama saya ya. Terkadang gitu ya adik-adik ya. Kita sudah baik, kita sudah mengikut Tuhan, tapi ada juga yang
jahat sama kita. Akhirnya teman-teman si Paulus ini yang masih berada di kota Tesalonika, Silas dan Timotius, dia kabarin Paulus, nih jemaat di Tesalonika kasihan deh, mereka diancam gitu. Akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah ini surat-suratnya untuk menguatkan jemaat-jemaat di Tesalonika. Kata Paulus, jangan takut, kita orang Kristen, kita sudah percaya sama Tuhan, kita punya apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Punya iman, yakin dan percaya, jangan goyah iman kita, walaupun diancam, walaupun misalnya dihina, jangan goyah iman kita, tetap yakin mengimani kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hanya Dia juru selamat. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan anak-anaknya. Ya adik-adik ya, punya pengharapan itu ya adik ya. Dan punya kasih. Jadi kalau kita dijahatin, jangan jahatin balik. Doakan ya adik-adik ya, supaya teman-teman kita itu yang jahat itu menjadi baik. Nah itu bedanya antara kita anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan ya adik-adik ya. Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih. Seperti yang dibilang Paulus kepada jemaat Tesalonika. Mereka harus punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Adik-adik, mungkin adik-adik di sekolah ataupun di lingkungan pernah merasa khawatir. Karut juga pernah merasa khawatir. Wajar ya, karena kita masih manusia. Tapi apa? Kita jangan larut dalam kekhawatiran kita adik-adik. Ya, kita harus yakin dan percaya, punya pengharapan Tuhan menyelamatkan kita. Seperti jemaat Tesalonika ya adik-adik. Khawatirnya kenapa Karut? Coba adik-adik kalau khawatir kenapa nih kira-kira nih? Oh ya, kakak tahu. Kalau mau ujian, khawatir, aduh bisa gak ya? Tadi kan lupa belajar. Aduh bisa gak ya? Saya gak ngerti nih gitu. Ayo, yang adik-adik lakukan apa? Ya belajar. Belajar dengan tekun ya adik-adik ya. Jangan malah jadi nyontek. Kita harus beda sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya adik-adik ya. Kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Terus kalau misalnya adik-adik khawatir masuk dalam suatu lingkungan, tidak diterima di lingkungan itu, pengen ikut grup itu tidak diterima di grup itu, aduh gimana ya, saya diterima nggak ya di situ, saya pengen deh ikut grup itu, aduh gimana ya gitu. Jangan khawatir adik-adik, tetap percaya diri, tapi jangan terbawa sama pengaruh yang tidak baik. Misalnya adik-adik pengen masuk lingkungan grup A, keren nih kayaknya nih gitu, tapi apa? Cara bicaranya tidak baik. Misalnya ngomong EG, anjir, atau enggak ya bahasa-bahasa yang tidak baik ya adik-adik ya. Supaya diterima di lingkungan itu, adik-adik ngikutin nih bahasa mereka yang tidak baik. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Boleh masuk ke dalam suatu lingkungan, tapi kita anak Tuhan punya identitas sendiri, punya integritas sebagai anak Tuhan. Integritas itu apa ya kak? Bisa diartikan gampangnya punya identitas sendiri. Identitas sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang ya adik-adik ya. Nah, misalnya adik-adik mau masuk ke grup lingkungan itu, ya adik-adik jadi terang di situ. Kalau misalnya ada yang tidak baik, adik-adik kasih tahu yang baik ya. Kenapa? Karena selain iman pengharapan, kita punya kasih. Karena kita sayang sama teman kita kasih tahu nih supaya teman kita juga baik, menjadi anak yang baik. Ya adik-adik ya. Kan tadi apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya adik-adik gitu ya. Sebagai anak Tuhan, anak terang, memberikan dampak yang baik, membawa damai,
membawa sukacita, membawa apa adik-adik? Membawa hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Jangan jadi terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Oke adik-adik, sudah mengerti kan ya? Jadi kesimpulannya ada 2 ya adik-adik ya. Tadi apa? Dalam kekhawatiran itu wajar manusia khawatir. Tetapi apa? Kita punya iman, kita punya pengharapan. Kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi jangan khawatir, berdoa dan berusaha. Ora et labora. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan harus beda adik-adik. Bedanya apa? Bukan beda untuk tampil keren, tampil jagoan. Bukan ya adik-adik ya. Bukan beda untuk meninggikan diri, menunjukkan diri. Tetapi beda untuk apa? Membawa kebaikan. Beda menjadi terang adik-adik. Membawa damai, sukacita yang tadi adik-adik ya. Karena apa? Karena kita punya kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus beda menjadi anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus terang dunia. Kita jadi lilin-lilin kecil terangnya adik-adik ya. Pintar semuanya. Kakak harap adik-adik mengerti ya. Dan menjalankan firman Tuhan yang adik-adik sudah mengerti. Oke? Pintar semuanya. Sekarang kita Karut punya ini tebak-tebakan ya. Anak-anak orang dua kan pintar semua nih. Karut punya ada kata-kata di sini. Oke? Sulapo. Kalian tebak, ini hurufnya udah kakak acak. Kalian tebak, cluenya dia adalah rasul yang memberitakan firman Tuhan ke kota lain. Tadi, siapakah dia? Dia adalah Paulus. Ini contohnya adik-adik ya. Yang kedua, ini sudah soalnya. Adik-adik boleh jawab. Kalau bisa di kolom komentar, kalian jawab di kolom komentar. Tapi kalau ternyata tidak bisa dikomentari YouTube-nya, adik-adik kasih jawabannya ke wali kelasnya ya. Nanti kakak cek loh. Yang benar, yang paling cepat dapat hadiah deh nanti ya. Yang kedua, cluenya ini adalah kota di mana Paulus memberitakan firman Tuhan. Gampang sekali adik-adik kalau adik-adik mendengarkan. Soal yang pertama. Soal yang kedua, adik-adik harus ngulik sedikit Alkitab ya. Kakak tadi lupa menyebutkan ini, kisah ini. Bukan kisah sih, jadi ada tokoh. Kayaknya tadi kakak sebut ini. Temennya si Rasul Paulus yang memberitakan nih bahwa di jemaat di Tesalonika itu dibully ya, diancam. Siapakah teman Paulus ini? Ini ya, soal kedua. Soal ketiga, sama teman Paulus tadi ada 2. Nah ini yang teman Paulus yang satu lagi ya. Ini soal ketiga. Nah, soal keempat gampang. Anak Tuhan harus beda. Bedanya apa? Nah, ini bedanya harus menjadi apa? Oke? Pintar. Udah ya, soalnya itu aja, kuisnya itu aja. Sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh, kiranya kami bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, agar kami menjadi terang, agar kami menjadi pembawa damai di mana kami berada, agar kami juga menyebarkan kasih ya Tuhan, karena seperti yang Engkau ajarkan, anak-anak Tuhan harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati agar minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau menyanyikan lagu apa ya adik-adik? Masih ingat gak ya? Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, God bless you. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhan.